Iya, setelah kita tahu tentang major arcana, chord card, minor arcana dari 1 sampai 10, sekarang kita bicara tentang spreadnya, sebarannya seperti apa. Jadi ada yang disebut dengan basic spread atau yang klasik. Nah, di sini kita ambil contoh yang paling banyak dipakai adalah single card, ya, single card. Ini semuanya paling banyak dipakai. Mulai dari single card itu seperti kalau kita punya bertanya, ingin mengetahui sesuatu, ingin jawaban cepat, kita hanya mengambil satu sebagai tema. Apapun hasilnya itu adalah jawabannya. Jadi ketika kita dapat jawaban, sebenarnya kalau semua pembaca tarot itu kan tidak berhenti di situ. Jadi kita bisa melihat ini sebagai inner dialog gitu ya. Dialognya adalah saya ingin mengetahui jawaban tentang ini. Tapi hasil akhir itu sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan semua pada tarot, tetapi jadi tarot itu bukan jawaban. Tarot itu adalah seperti kita sedang berdiskusi dengan orang yang punya opininya sendiri. Kita bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Nah, ada juga yang paling sering dipakai adalah past, present, future. Ini saya juga sering pakai. Sebelah kiri itu mewakili masa lalu, tengah sekarang, dan kanan adalah masa depan. Dua kartu itu sebenarnya sama dengan single card, ya. Jadi kalau satu kartu itu satu tema utama dari satu kartu. Nah, kalau dari dua kartu itu kita bisa menggunakan dua itu untuk membuat interpretasinya lebih kaya. Kadang-kadang yang sebelah kiri masa lalu, yang kanan adalah lebih ke depan, atau utamanya di kiri atau utamanya di kanan. Tapi biasanya kita menemukan sense-nya itu setelah dapat kartu, atau sebelum dapat kartu juga kita bisa bilang, saya akan lihat kartu utamanya adalah yang pertama keluar atau yang di sebelah kiri. Nah, yang saya juga selalu pakai untuk bacaan harian adalah 4 kartu ini: situasi, tantangan, saran, dan outcome. Dan kita sudah mengikuti di Aries Mermaid Channel yang harian, itu cukup powerful, dan apalagi saya menggunakan sebaran ini sebagai rangkuman, dan ternyata dia juga mampu merangkum dari berbagai sumber informasi yang dari sumber yang berbeda. Relationship spread ini saya sering pakai untuk per zodiak ya. Jadi ini juga termasuk yang powerful dan ini klasik. Yang tengah itu adalah hubungan, kiri adalah zodiak yang sedang dibaca, kanan adalah hubungannya dengan pihak yang lain. Atas itu adalah apa yang dipikirkan, tengah apa yang sedang dijalani, yang bawah adalah sebenarnya basicnya yang tidak terlihat itu apa. Itu juga sangat membantu untuk kita mengerti tentang situasi, dan itu juga powerful karena saya juga selalu menggunakan relationship spread ini untuk bacaan per zodiak. Nah, yang paling klasik dan yang paling sebenarnya komprehensif itu adalah Celtic Cross. Celtic Cross itu dari dulu dipakai sampai sekarang juga. Kalau saya merasakan ini sebagai satu hal yang sangat sangat bermanfaat untuk memahami sesuatu secara lebih lengkap, karena dia ada kartu core-nya yang di tengah, ada yang cross itu tentang tantangan, di bawah adalah underlying factor atau sesuatu yang lebih fundamental dari semua. Jadi tema besarnya, kiri selalu tentang masa lalu, kanan selalu tentang masa yang akan datang tetapi dalam waktu singkat. Kemudian di atas tuh crowning atau mahkota atau apa yang sedang kita pikirkan. Jadi yang di bawah itu alam bawah sadar kita atau fondasi atau sesuatu yang sudah lama berlangsung dan kita tidak terlalu sadari. Atas adalah apa yang kita pikirkan, berarti yang aktif. Kiri masa lalu, kanan masa depan. Terus yang di tengah adalah tentang kita, tema utamanya, dengan cross adalah tantangannya. Nah, yang 4 kartu di kanan itu bawah adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Yang nomor 2 dari bawah itu adalah apa yang orang lain lihat tentang diri kita. Yang nomor 3 dari bawah sebelah kanan itu adalah tentang harapan dan ketakutan, dan kadang-kadang juga ada rekomendasi. Jadi saya biasanya melihat sebagai rekomendasi, tapi kadang-kadang bisa juga dilihat sebagai hope and fear. Baru outcome-nya adalah yang terakhir di atas kanan ya, dari 4 yang itu tadi. Nah, outcome bisa kita ambil, kita tambah penjelasan juga dari kartu-kartu berikut. Nah, kalau menggunakan kartu yang kita acak secara manual,
Dan tadi cara mengacaknya adalah dengan memastikan setelah diacak, satu tidak diubah lagi, dan secara sistematis diambil dari atas terus ke bawah, maka yang paling bawah, bottom of the deck-nya itu bisa punya arti seperti informasi tambahan tentang tema yang belum terbongkar pada saat ini. Begitu, dan setiap kartu, kalau misalnya kita ingin memperkaya dengan kartu lain, maka pastikan bahwa semua kartu yang disebar tadi udah selesai, baru kemudian kita menambahkan kartunya, kalaupun kita ambil dari deck yang sama, itu setelah sebarannya lengkap. Jadi jangan misalnya di tengah, cross, bawah, kemudian kita sibuk menjelaskan yang bawah, kita ambil 2 keterangan dari deck yang sama di bawah. Nanti kita confuse sendiri. Jadi ini sebenarnya apa aja nggak ada yang salah di sini. Cuman supaya kita menghindari confuse, kita perlu untuk di awal menempatkan kartu pada posisi tertentu. Kalau orang yang sudah jauh lebih biasa melakukan ini, kita tidak perlu melihat posisi. Jadi dari kartu-kartu itu dia sudah bisa merasakan. Tetapi untuk bisa sampai situ kan perlu latihan, dan latihannya adalah memastikan punya posisi tertentu pada kartu yang diambil untuk diartikan. Oke.